Nah, sekarang kita akan coba melakukan analisa terhadap soal ini. Nah, kira-kira kalau kalian berada pada posisi peserta tes gitu kan, menghadapi soal dengan model begini, tidak ada petunjuk soal, nih kosong, hanya diberikan dua tabel. Nah, otomatis pasti kalian akan mencari jawabannya di kedua tabel ini kan. Oke, pelan-pelan kita akan coba lihat yang ditanyakan pertama adalah nama pesawat. Berarti ini pasti nggak jauh-jauh dari sini ya. Nih, ini atau ini kan ada dua tempat tuh di tabel yang sama. Ada Lion Garuda Merpati. Ada di sini juga Lion Garuda Merpati. Cuman kita nggak tahu ngambilnya yang mana ini di tabel bantu gitu. Terus ada referensi kita diberikan dua kolom, kolom nomor sama kolom kode penerbangan. Dan saya rasa kalian pasti juga bisa menebak ya. Untuk acuannya itu bukan nomor sih. Udah pasti kode penerbangan. Namun di kode penerbangan itu kodenya nggak sama dengan yang ada di sini. Nah, gimana cara kita untuk bisa mentaktisinya agar bisa sama gitu? Jadi kita bisa mengambil jawabannya. Karena ada tiga rumus, ya kan? Saya akan coba satu-satu memasukkan rumusnya sebagai titik awal sampai ke jawabannya gitu. Biar nanti pemula nggak bingung, kok bisa langsung ke situ pak rumusnya, gitu kan? Nah, pertama gini, kita akan ngambil jawabannya itu ada di sini nih, nama. Ya, ini kolom nama, ini sama dengan kolom nama pesawat. Jadi kita bakal munculkan Lion Garuda Merpati. Acuannya, ini sebelah kirinya, LN. Itu Lion, G itu Garuda, MP itu Merpati kan gitu. Nah, kode ini kita tinggal cari nih, LN, GI, MP di mana tuh? Pada posisi kode penerbangannya. Kiri kan tuh? Paling ujung kiri ya, coba saya zoom dulu. Nih, GI, MP, LN. Sama kan? Sebelah kiri kan? Nah, maka betul yang dikomentari sama teman-teman tadi. Kita pakai left dulu. Gunanya adalah untuk ngambil kodenya. Ya kan? Oke, kita blok nih satu kolom untuk reformulanya. Mau satu sel saja juga boleh ya, nggak ada masalah. Oke, saya terbiasa pakai reformula, jadi saya langsung ngeblok satu kolom. Koma. Numchars itu number karakter, tapi dia sifatnya opsional. Ada dua buka tutup kurung yang kayak capit begitu kan, huruf C. Nah, ini boleh kita pakai, boleh juga tidak. Kapan kita pakai ya? Kalau karakternya lebih dari satu. Kayak begini kan sekarang. Ini wajib dipakai, nggak boleh tidak. GI, ada berapa karakter? G dan I. Wah. Balas kurung. Kita coba enter dulu dan munculin jawabannya. Nanti jawabannya itu begini. GI sama kan? Karena emang tujuan kita pertama ini hanya mau mengambil kodenya saja atau mau menyamakan acuannya saja. Biar antara kode di tabel bantu dengan kode penerbangannya itu sudah sama. Nah, sehingga ketika kita membaca tabelnya itu jadi gampang untuk munculinnya, ya kan? Ya. Oke, tadi ada yang komen apa tuh? VLOOKUP ya. Ada yang komen if. Betul. VLOOKUP juga boleh, tapi untuk yang pertama ini saya kepengen ngajak kalian menggunakan rumus indeks dulu. Jadi saya masukkan indeks di depan ya, atau saya perkecil dulu deh. Bentar ya. Layarnya saya perkecil dulu biar bisa tampilin rumusnya agak sedikit panjang. Nah, di depan setelah sama dengan kita boleh tampilkan dulu rumus indeksnya. Ya kan? Kegunaan indeks itu apa, Pak? Kegunaannya adalah untuk memunculkan jawaban yang kepengen kita tampilkan atau yang lagi kita cari ini di sini di tabel. Apa jawabannya sih? Ini kan Lion Garuda Merpati. Ya udah, kita blok aja Lion Garuda Merpati sebagai jawaban yang pengen kita cari. Itulah yang disebut dengan array pada rumus indeks. Ini udah sering saya sampaikan nih di sesi live ya. Oke. Nah, setelah kalian blok, jangan lupa dikunci dengan menekan tombol F4. Nah, udah kekunci tuh, ditandai dengan adanya simbol absolut dolar tuh. Di antara D dan D yang ini, D19 dengan D21 ini otomatis. Jadi kalian gak usah pusing kenapa kok tempatnya di situ dolarnya gitu ya. Setelah itu kita koma. Lanjut, sebenarnya di rumus indeks itu ada namanya row 6 dan kolom 6. Tapi ini kalau kita mau mencari jawaban dengan satu sel saja titik fokusnya.
Namun, kalau model pencariannya udah lebih dari satu sel, kita pengen tampilin Lion, Garuda, Merpati, ini kan ada 3 ya. Jadi kita nggak bisa menggunakan indeks saja. Kita butuh bantuan rumus tambahan, yaitu yang tahu langsung komen ya. Match. Oke? Match adalah rumus yang bisa kita gunakan untuk menjadi pembantu menampilkan atau membaca acuannya. Acuannya apa di sini? Ini ln GIMP. Kebetulan sudah diwakili oleh left tadi. Kan kita sudah gunakan left untuk memunculkan ln MP GI ini kan. Nah, sehingga left bla 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 sampai kedua ini itu sudah menjadi lookup value-nya match. Sehingga kita bisa tinggal lanjut tuh. Setelah lookup value kita lanjut dengan koma langsung di ujung. Ada namanya lookup array. Lookup array itu adalah yang bergandengan dengan lookup value pada rumus match. Kalau tadi kita menentukan lookup value-nya itu adalah kode penerbangan, ya berarti lookup array-nya juga harus kode. Tapi letaknya ada di tabel bantu yang ini. Kemudian kita kunci dengan F4. Kenapa Pak? Kok dikunci lagi gitu? Ya karena nanti jawabannya bakal kita duplikasi ke bawah gitu. Sehingga referensi ini kalau kita nggak kunci itu bakal bergeser. Dari yang awalnya dia ngeblok ln GIMP, kalau kita geser di baris keduanya itu akan ngebaca GIMP dan kotak kosong di bawah sini. Baris ketiganya mulai ngebaca dari MP, kotak kosong, baru ini juga dikena ini ke bawah. Pokoknya dia semakin turun ke bawah berdasarkan baris-baris lainnya yang kita duplikasi ke bawah itu. Itulah mengapa harus dikunci. Kecuali kapan kita tidak usah mengunci. Kalau kita hanya mau menampilkan jawaban di satu sel saja, itu nggak usah dikunci. Oke ya, ini kemarin udah kita kupas tuntas tuh tentang kunci mengunci. Semoga sudah nggak bingung lagi. Nah, setelah itu ada namanya match type di ujung, tipe pencocokan datanya. Ada 3 macam tipe pencocokan data, tapi ini lagi-lagi karena dia ada simbol buka kurung tutup kurung capit yang kayak huruf C itu, berarti dia sifatnya opsional. Boleh dipakai, boleh juga di skip, tergantung kebutuhan. Jadi kapan kita pakai Pak? Ya kalau ada hasil yang tidak sesuai atau error gitu, baru kita pakai. Selama tidak ada yang error, jawabannya benar ya nggak usah dipakai. Jadi contoh sekarang ya, saya nggak usah pakai nih. Saya enter saja. Ada tipenya kan, muncul begini. Ini karena kita belum tutup kurung saja di akhir. Kita enter aja untuk langsung otomatis menyempurnakan tutup kurungnya. Lalu kita cek jawabannya, benar tidak? Untuk GI Garuda betul ya. MP Merpati betul ya. Garuda, Merpati, LN. Nah, salah. LN harusnya Lion tapi dia munculnya Garuda. Nah, disinilah kita wajib menggunakan match type-nya di index. Masuk ke dalam. Ini tutup kurungnya kita hapus saja. Kemudian tambahkan koma. Lalu pilih di antara 3 ini. Ada namanya less than, ada namanya exact match, ada namanya greater than. Bedanya apa sih Pak 3-3-nya itu? Bedanya adalah kalau 1 dan minus 1 itu sama dengan true kalau kalian menggunakan rumus VLOOKUP. Dia nilai yang berupa rentang gitu ya. Tapi perbedaannya adalah kalau less than itu dia pembulatannya ke bawah, kalau greater than dia pembulatannya ke atas. Sementara exact match ini sama dengan false kalau kalian pakai VLOOKUP itu. Sama persis gitu. Nah, karena ini yang mau kita tampilkan bukan berupa nilai rentang, tapi dia berupa kode dan nama pesawatnya, berarti yang lebih cocok adalah exact match-nya, yang ini. Oke? Setelah itu kita langsung enter. Kemudian kita enter lagi. Tuh, udah benar kan langsung ya? LN Lion, LN Lion. Jadi dia tepat gitu ya, sesuai dengan kodenya. Begitu juga dengan GI, tepat Garuda. Kemudian MP Merpati. Gitu. Lanjut rumus nomor 2. Nah, ini rumus nomor 2 menjawab pertanyaan dari teman-teman tadi. Ada yang komen VLOOKUP bisa kan Pak? Bisa, justru sebenarnya VLOOKUP lebih simpel untuk kondisi ini menurut saya. Gitu ya. Kok bisa Pak lebih simpel? Coba perhatikan. Nanti kalian bandingkan ya dengan index match yang pertama tadi kita terapkan. Pertama kita samakan dulu kayak tadi ya, kita samakan kodenya dengan menggunakan left, lalu kita blok koma. Berapa karakter tadi? Yang GI 2 ya.
2. Nah, ini kan kita hanya sekedar menampilkan kode atau menyamakan antara kode di sini dengan di sini. Nah, sekarang kita tinggal baca tuh. Karena kodenya udah sama, tinggal tabelnya kita baca aja. Pakai rumus VLOOKUP. Kok bisa Pak VLOOKUP? Ya karena tabelnya dibaca secara vertikal atas ke bawah gitu. Lanjut, di ujung kanannya ini kita titik koma atau koma tergantung tanda baca yang muncul di komputer kalian. Ada namanya table array. Table array adalah isi tabel bantu. Bloknya itu mulai dari yang menjadi acuan kita. Acuan kita tadi adalah kode kan? Berarti kita bloknya mulai dari isi kodenya sampai ke kolom namanya seperti ini. Cukup. Atau boleh juga kalau misalnya kalian mau ngeblok sampai di tujuan ini atau ujung-ujung sini juga nggak apa-apa, semua isi tabel nggak ada masalah. Cuman karena kita di sini hanya pengen ngambil jawaban yang layan saja, jadi nggak usah capek-capek ngeblok semuanya. Kita ambil aja 2 begini, boleh? Ya. Terus kita kunci dengan F4. Lalu habis itu kita lanjut dengan koma. Nah, di sini ada namanya call index 6 kan? Ada pada kolom keberapa? Nama pesawat. Kode adalah kolom pertama, nama pesawat adalah kolom kedua. Koma, range lookup-nya kita pakainya true atau false. Jelas banget ya, ini sama kayak tadi. Karena dia datanya persis gitu, kita pakainya false atau 0. Udah deh, enter. Nanti dia bakal sesuai tuh jawabannya. Lebih simpel kan? Dibanding yang pertama tadi tuh kita pakai index match left tuh agak panjang dan agak rumit untuk memahaminya. Karena perlu konsentrasi, apalagi ada juga bagian opsionalnya. Kalau VLOOKUP nggak ada, langsung dia. Enak banget tuh. Masih ada rumus ketiga guys, saya bakal tawarkan lagi atau saya bakal simulasikan lagi. Tapi saya nggak tahu apakah cara ketiga ini termasuk simple juga atau malah ribet gitu. Nanti kalian yang menilai ya, berdasarkan sudut pandang masing-masing. XLOOKUP, betul banget. XLOOKUP ini adalah salah satu alternatif rumus yang bisa kalian gunakan, tapi terbatas ya penggunaannya untuk versi baru aja. Saya nggak tahu barunya itu versi berapa yang kompatibel. Atau lebih gampangnya kalian cek aja deh di komputer masing-masing apakah bisa muncul atau tidak rumusnya. Kalau muncul berarti kompatibel, kalau belum muncul berarti belum support untuk versinya ya. Kemudian berikutnya lookup value, ini adalah sel yang menjadi acuan atau kolom yang menjadi acuan untuk menentukan namanya apa. Tadi udah jelas banget ya, acuannya adalah kode GI, MP, dan LN itu. Karena letak kode itu ada di kiri, berarti kita tambahin rumus left juga kan. Nah, kemudian kita blok kode penerbangannya, koma, berapa karakter tuh kodenya yang sebelah kiri mau kita ambil? 2. Balas kurung dulu. Nah, ini udah nih lookup value-nya kita ambil tadi, 2 karakter sebelah kiri, tinggal kita sambung rumusnya, koma, ada namanya lookup array. Lookup array itu adalah bagian dari lookup value yang tadi kita tentukan di kode penerbangan. Karena tadi lookup value-nya adalah kode penerbangan, berarti lookup array juga harus kode penerbangan kan? Tapi letaknya ada di tabel bantu. Berarti yang ini nih lookup array-nya. Nah, isinya saja. Kita kunci dengan menekan tombol F4. Kelewatan. Ini ya, F4. Terus setelah itu, koma, ada namanya return array. Return array itu adalah jawabannya. Apa yang pengen kita tampilin di sini. Ini kan nama pesawat ya, kayak Lion, Garuda, Merpati. Berarti ini yang kita blok satu kolom. Kunci dengan F4. Terus koma lagi. Ada namanya ini bagian yang buka kurung tutup kurung C ini yang kayak capit itu, lagi-lagi saya mau ulangi, adalah opsional. Pokoknya kalau kalian ketemu dalam white box kemudian dia ada buka kurung tutup kurung model huruf C atau model capit kayak begitu, maka ini sifatnya opsional, nggak wajib kalian gunakan guys. Nanti pada kondisi tertentu aja baru kalian pakai. Sehingga kita boleh skip. Skipnya gimana ya? Nggak usah dimasukkan. Hapus aja komanya. Kemudian kalian langsung enter dulu. Enter, nanti ada tipenya. Ini menandakan bahwa kita belum tutup kurung aja. Enter, dia akan menyempurnakan sendiri tutup kurungnya. Dan sekarang kita coba cek. Apakah dengan mengabaikan 3 opsional tadi, jawabannya masih tetap benar gitu. Kalau benar ya udah kita nggak usah pakai. Kalau ada yang masih keliru, jawabannya baru kita pakai opsionalnya. Tes, Garuda, Merpati. Garuda, Merpati, Lion, Merpati. Betul. Berarti ini menjawab ya. Menjawab apa yang saya sampaikan tadi. Pada kondisi tertentu untuk opsionalnya boleh kita skip saja. Nggak usah kita mempersulit diri untuk masukan gitu ya. Sehingga kita bisa lebih
singkat gitu menggunakan rumusnya. Lanjut kolom tujuan. Sama dengan VLOOKUP MIT, kemudian kita blok kode penerbangannya, koma star 6. Ini yang beda dari left tadi. Kalau left kan dia langsung ke 6 charge. Kalau star 6 itu kita mulai dari nomor pertama kode sampai ke karakter awal yang pengen kita ambil, dalam hal ini adalah JKT. Sekarang kita coba hitung bareng-bareng ya. Dari huruf G sampai huruf J kita ada pada hitungan keberapa tuh huruf J ya, gitu aja deh bahasa sederhananya. 1 2 3 4 Pak, betul, 4 star 6-nya, kemudian koma, 6 charge-nya itu number karakter, ada berapa karakter tuh? J, K, T, 3 kok 6 sih? Bukan 6 atuh, 3, kalau 6 mah nanti kena JKT garis datar 0. Iya ya, 4,3 tipe, ya udah. Nah ini kan udah nih mid-nya, kita udah ambil 4 pada hitungan keempat sejumlah 3 karakter kan gitu ya, koma table array-nya itu adalah isi dari tabel bantunya. Jadi kita boleh ngeblok isi tabel bantunya dimulai dari referensi kodenya. Tadi kita menentukan referensinya dari mana. Hati-hati juga ya dalam menentukan area blocking tabelnya. Saya sudah sampaikan tadi di awal, area blocking kodenya itu, atau blocking kodenya lagi, area range-nya yang bakal kita blok sebagai table array itu bergantung dari acuannya apa. Kita menentukan acuannya apa. Kalau acuan kita tadi adalah kode, ya kan? Maka kita bloknya mulai dari kode. Kecuali kita mengambil acuannya itu berdasarkan nama, ya berarti kita bloknya dari nama. Dari mana nih kita bloknya? Ada 2 kolom kode nih. Ada kolom yang ini LN GIMP, ada kolom kode yang JKT MDN SBY. Kode yang mana yang kita blok tuh? Ini berarti ya. Mulai dari sini sampai sini aja. Hati-hati. Ya. Karena kalau kalian ngebloknya dari sini salah dia. Referensinya nggak kena. Ini langsung salah ini jawabannya, nggak bisa kena meskipun nanti kalian hitung 1 2 3 4 kolom keempat nanti nggak bisa. Kenapa? Karena acuannya beda. Ini LN GIMP, sementara kalian yang ambil tadi di tengah itu JKT SBY MDN. Ini penting juga kalian pahami. Berarti yang benar adalah ini. Nah, oke, kita kunci dengan F4. Koma, call index 6, lanjut di formula bar di atas nih. Ada pada kolom keberapakah tujuan? Perhitungan kolomnya juga jangan dihitung dari sini, tapi dari kode yang JKT ini. Dari mana kalian ngeblok itulah kolom pertamanya. Kode kolom pertama yang ini ya. Tujuan kolom kedua. Oke, ini simple sebenarnya ya, sederhana sebenarnya, tetapi kadang-kadang ada juga yang menghitungnya itu mulai dari kolom pertama di tabel. Enggak. Perhitungan kolom itu dimulai dari mana kita ngeblok gitu. Untuk range lookupnya jelas ya, kita pakai vols atau 0. Enter. Tuh, sudah muncul kan jawabannya? Kita cek dulu deh. JKT itu adalah Jakarta. Jakarta. SBY Surabaya. MDN Medan. Mantap. Betul. Tepuk tangannya dulu dong. Horas. Oke, bisa guys? Kalau bisa komen bisa, kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan dulu bagian mana yang masih kurang jelas. Horas, wah. Kalau bicara lookup berarti kolom berapa itu tergantung blocking referensinya ya Pak. Iya betul Mas Sam. Yang 4-nya tadi apa Pak? Baru join. Yang 4 ya? Oh 4 tadi tuh gini Kak. Jadi sebab jadi sebab ada 4 itu dari sini. Nah, kita mulai dari mid dulu rumusnya. Kenapa pakai rumus mid Pak? Karena kode yang mau kita ambil itu adalah JKT SBY MDN yang tengah-tengah ini. Makanya dia rumusnya mid gitu.
Kemudian teksnya itu adalah referensi yang mau kita ambil, referensi lengkap dari kode penerbangan yang mana nanti akan menjadi acuan seleksi kodenya. Kita blok di satu kolom. Nah, setelah kita blok, berikutnya lanjut dengan koma, ada namanya star num. Star num itu adalah nomor awal atau dari hitungan keberapa gitu untuk kode JKT-nya. Kita hitung dari awal karakter sampai ke karakter pertama JKT itu berapa hitungan. Coba dihitung. G hitungan pertama, I hitungan kedua, garis datar hitungan ketiga, J hitungan keempat. Maka star num-nya adalah 4. Artinya JKT itu dimulai dari hitungan ke-4. Koma. Numchars, ada berapa karakter kah? J, K, T, 3. Ini titik mulanya tadi Kak. Enter. Tuh, dia menampilkan kode-kode yang sama dengan yang mau kita jadikan sebagai referensi tadi. Referensi di bawah kan JKT, MDN, SBY. Nah, ini udah sama nih referensinya. Setelah sama ya tinggal kita baca aja tabelnya kan. Tinggal tambahkan VLOOKUP di depan seperti ini. Tinggal lanjut koma di ujung. Table array-nya kita blok nih dari kode. Lalu kita kunci dengan F4, koma. Ada pada kolom keberapa dia? Nih, call index 6. Ada pada kolom kedua kan? Karena kode adalah kolom pertama. Koma 0. Balas kurung, enter. Tuh, dia langsung menyesuaikan dengan kode masing-masing. Menurut kalian, rumus apa yang bisa kita pakai untuk bisa menjadi alternatif lain selain rumus VLOOKUP mid? Ayo tebak dulu. Oke, tadi ada yang jawab XLOOKUP, tapi saya kepengen pakai lookup. Siapa yang udah sering pakai rumus lookup? Oke, kita aktifkan dulu lookupnya ya. Nah, setelah kita aktifkan ada namanya lookup value. Lookup value ini sama aja dengan ketika kita menggunakan rumus VLOOKUP. Dia yang menjadi acuan. Nah, berarti tadi kan kita pengen menjadikan acuan itu adalah JKT, SBY, MDN, letaknya di tengah. Sehingga kita boleh tuh pakai juga mid. Sama formulasinya dengan VLOOKUP tadi, gitu kan? Kemudian teksnya kita blok. Koma, numchars-nya tadi berapa? 1, 2, 4 ya. 4,3. Balas kurung, kemudian koma, lanjut. Nah, cuman beda istilah saja. Ada istilahnya di lookup itu namanya lookup vector. Lookup vector itu adalah yang bergandengan dengan lookup value. Kalau di rumus index atau di rumus match itu ada namanya lookup array, ya kan? Kalau di lookup namanya lookup vector. Beda istilah tapi sama aja sebenarnya. Apa tuh lookup vector? Yang bergandengan dengan lookup value. Jadi kalau kita sudah menentukan lookup value-nya itu adalah kode, ya maka lookup vector juga harus kode. Kode yang mana? Yang ini tadi Pak tuh, yang ini JKT, MDN, SBY. Nah, ini lookup vektornya. Kita kunci dengan menekan tombol F4, ya kan? Lanjut di formula bar. Koma. Ada namanya result vector. Apa itu result vector? Kalau di Maths namanya adalah apa tadi ya? Kalau di XLOOKUP namanya return array atau jawaban, gitu kan? Kalau di lookup namanya result vector atau jawabannya. Nah, yang menjadi jawabannya yang kepengen kita tampilkan. Itu dia, namanya result vector. Result kan artinya hasil. Apa hasil yang mau kita tampilkan di situ? Ini kan tujuan. Oke. F4. Kunci juga jangan lupa. Udah beres. Beres. Sampai di sini aja deh rumusnya. Nggak ada lagi kayak rumus-rumus opsional, maths type-nya apa segala macam, nggak ada. Langsung aja beres dia. Nah, jam berangkat itu nanti kita bakal tampilkan yang ini kan. Ada kode jam 01, 02, 03, kemudian ada jam berangkatnya 5 AM, 11 AM, 3 AM. Berarti kalau kita mengacu pada kode penerbangannya yang ini, untuk kode yang mau kita ambil sebagai acuan yang mana kira-kira? Kayaknya jelas banget deh ya. Karena GI tadi udah kita pakai, JKT udah kita pakai, berarti sekarang yang belum kita pakai adalah 02 kan? 02 letaknya di kanan, berarti kita pakai rumus sama dengan, ya betul, right. Kemudian kita ambil teksnya satu kolom seperti ini. Lalu, koma, ada berapa karakter tuh? 02, 02. Sebanyak 2 karakter kan? Enter dulu. Kan begini nih, maksud dari kodenya ya. Kita ngambil kode
sebelah kanannya. Artinya ini baru menyamakan kodenya doang, Pak, belum jawabannya. Betul. Jadi 02, 01, 01, 03 ini untuk menyamakan dengan kode jam yang ini doang, Pak. Belum kita bisa tampilkan jamnya. Sementara kan yang ditanyakan adalah jam berangkatnya. Jadi yang harus muncul itu adalah 5 AM, 11 AM, 3 AM. Nah, gimana caranya, Pak? Biar jawabannya bisa yang muncul di bawah. Kita pakai tambahan rumus. Oke. Nggak ada yang jawab VLOOKUP gitu? VLOOKUP? VLOOKUP bisa nggak? Jawabannya bisa. Kenapa nggak bisa? Gimana caranya, Pak? Koma. Perhatikan ya. Kita bisa menggunakan bantuan rumus, namanya adalah transpose. Jadi transpose ini kegunaannya untuk mengembalikan tabel secara terbalik. Maksudnya terbalik itu adalah kalau tabel yang kita baca dia bentuknya horizontal, maka dia akan ngebaca secara vertikal. Begitupun sebaliknya. Kalau tabel bentuknya vertikal, dia baca secara horizontal, dia balik gitu pembacaannya. Array itu adalah referensi data yang mau kita balik tadi. Apa yang mau kita balik ini kan? Ini yang mau kita balik tuh, yang isi dari tabel bantu. Kan biasa kita begitu ya kalau pakai rumus VLOOKUP ya. Blok isi tabel bantunya gitu kan. Nah, kalau di transpose begitu juga. Isi tabel bantu yang mau kita balik pembacaannya, kita blok aja seperti ini. Cukup mudah untuk penggunaannya. Lalu kita kunci F4. Kemudian kita balas kurung. Nah, transposnya udah jalan tuh di sini. Dia nanti akan membalik rumus lagi. Membalik tabel horizontal ini menjadi tabel vertikal pembacaannya. Jadi kalau dia kodenya 01, munculnya 5 AM. Kalau dia kodenya 02, munculnya jam berangkat 11 AM. Kalau dia kode 03, munculnya 3 AM. Begitu dia model bacanya secara vertikal. Lanjut, koma. Call index 6 ada pada kolom keberapakah? Jadi sudah bukan lagi row index 6 ya. Meskipun sekarang kita masih melihatnya secara horizontal, tapi untuk rumus ini kita sudah bisa menyebutnya sebagai kolom keberapa. Jadi kode jam ini bukan lagi baris pertama, tapi dia kolom pertama, kode jam. Jam berangkat kolom ke-2. Ingat, kita udah ngebalik rumus ya. Jadi udah nggak berlaku lagi format tabel di sini. Berubah dia jadi vertikal. Oke? Nanti saya bakal kasih lihat secara terpisah kenapa bisa begitu. Koma, range lookup-nya sama persis ya. Dia bukan tabel rentang tapi jelas gitu. Sehingga kita pakainya vols atau 0. Balas kurung, enter. Nanti dia bakal sesuai jawabannya. Coba kita cek dulu, jangan sampai salah. 02, 11 AM. Betul. Kemudian 01, 5 AM. Betul nggak? 01, 5 AM. Betul. Kemudian 03, itu harusnya 3 AM. Betul nggak? Betul. Nah, untuk rumus 2, ini bisa kita pakai VLOOKUP. Boleh. Kan tadi kalian komen VLOOKUP kan? Iya. Cuman kan kalau VLOOKUP nggak ada tantangannya. Datar-datar aja kan. Ambil teksnya. Ya kan? Kemudian koma. 1, 2, 4 gitu ya. 4. Terus koma. 3 gitu kan. Koma. Row, table array-nya kita blok gitu ya. Isi dari tabel bantunya di sini. Lalu kita kunci dengan F4. Koma, row index 6 ada pada baris ke berapa? Ini pertama, jam berangkat baris kedua, koma, 0, balas kurung, enter. Ya kan? Ada yang salah ya? Ada yang salah. VLOOKUP right ini kenapa nggak jalan dia? 3 ya. VLOOKUP right. Oh, ada spasinya kah? Masa sih? Nggak ada kok. Koma, 3 udah betul. Kemudian betul nggak sih? Kok argumennya kurang ya? Rumus right-nya Pak. Iya, rumus right-nya kenapa ini? C6 kita sudah blok ya sampai C16. Kemudian koma 4 koma. Oh astagfirullah. Right kok pakai 4 ya? Harusnya kan mid ya. Betul. Lalu enter gitu ya. Nah jawabannya malah N per A. Kok 3? 2 Pak. Udah nggak fokus nih Bapak ini. 2. Baru betul jawabannya. Nah, kan begitu ya. Sekarang harga.
Perhatikan di harga. Ini kita perlu agak jeli sedikit ya melihatnya. Saya hilangkan dulu freeze pane-nya. Harga itu nanti kita ambil berdasarkan acuan pertama adalah nama pesawatnya pasti. Gitu kan? Untuk bisa menentukan ini harganya beda-beda kan? Ada yang 190.000, Lion, Garuda, Merpati, ada yang 590 dan seterusnya. Nah, model tabelnya ini agak sedikit rempong sih menurut saya ya karena dia digabung gitu antara dua kode yang berbeda. Oke, rumusnya VLOOKUP. Ya. Kenapa Pak pakai VLOOKUP ya? Karena tabelnya vertikal. Saya jawabnya simpel aja. Nanti kita bakal menampilkan secara ini kan membaca secara vertikal gitu ya. Acuannya apa Pak? Acuannya adalah nama pesawat. Ini kan ada nama pesawat yang sudah berhasil kita munculkan jawabannya kan, sehingga kita nggak perlu lagi pakai kode-kodean. Nanti ribet lagi, nambah rumus lagi kita ngambil-ngambil kode kan. Nah, karena sudah ada yang sudah pasti di sini nama pesawatnya Lion, Garuda, Merpati, di sini juga begitu sudah ada ya. Kita ambil aja. Misal saya mau ngambil nama pesawat yang ini sebagai referensinya, boleh satu kolom. Oke. Kemudian setelah itu kita lanjut koma tabel array-nya, isi dari tabel bantunya. Udah tinggal blok aja isi tabel bantunya yang ini kan. Yang Lion, Garuda sama Merpati kan. Ya kan? Gampang. Nah, setelah kita blok kita kunci dengan F4. Koma. Berikutnya ada namanya call index 6. Nah, di sini yang belum bisa. Nggak bisa langsung kita tentukan kolom keberapa karena 3 kolom yang kita seleksi ini beda-beda nama pesawatnya kan. Lion sendiri dia ada 3 jenis, harga. Garuda juga ada 3 jenis harga. Merpati juga ada 3 harga yang berbeda. Jadi kalau kita pilih salah satu kolomnya ya nanti bakal cuman satu nama pesawat aja yang muncul harganya kan, yang lainnya nggak kena gitu. Sehingga kita butuh rumus tambahan. Rumus apa tuh tambahannya? Match, boleh. Nah, ini juga berlaku kalau kalian punya beberapa kriteria di VLOOKUP. Menjawab ya pertanyaan dari kalian. Gimana Pak kalau misalnya kita pakai VLOOKUP, kriterianya ada banyak. Ada 2, ada 3, 4, 5, pakai match. Boleh. Solusinya begitu. VLOOKUP match. Jadi matchnya satu kali kalau ada 2 acuan. Gimana Pak kalau acuannya 3? Tambah lagi match 1. Kalau acuannya 4, tambah lagi match 1. Begitu seterusnya. Match. Kasih banyak matchnya tergantung jumlah referensinya. Ya. Habis itu lookup value. Lookup value adalah yang menjadi acuannya. Acuan keduanya apa? Selain nama pesawat. Ini lihat aja di sini. Acuan keduanya. Acuan keduanya itu adalah kebalik ya. Harusnya acuan pertama tadi kita adalah tujuan. Kemudian yang kedua nama pesawat, tapi nggak apa-apa dibalik, boleh. Misalnya yang kedua ini kita ambil tujuan, boleh. Kita balik aja ya. Oke. Kita kunci dengan F4. Nggak usah dikunci ya untuk lookup value, sorry. Koma, lookup array adalah yang menjadi bagian dari lookup value-nya. Kalau kita menentukan lookup value-nya itu adalah tujuan, maka lookup array juga harus tujuan. Yang mana tujuan itu Pak? Tuh di sebelahnya tuh. Ini yang Jakarta, Medan, Surabaya. Blok aja. Lalu kunci dengan F4. Nah, sudah beres sebenarnya sampai di sini. Kita boleh balas kurung dulu karena untuk match type-nya nanti kondisional dia sifatnya. Opsional. Artinya boleh dipakai, boleh juga tidak. Kita boleh balas kurung dulu untuk men-skip match type-nya. Lanjut koma. Ada namanya range lookup di rumus VLOOKUP-nya yang belum selesai tadi. Tinggal kita masukkan. Karena datanya ini sama persis, berarti kita pakainya false atau 0. Udah, balas kurung, enter dulu. Kita cek ya. Apakah jawabannya sudah tepat. Nah, ini dia jawabannya masih N per A. Ada 2 kemungkinan yang menyebabkan. Kemungkinan pertama adalah karena kita tidak menggunakan match type tadi yang opsional. Jadi opsional ini sudah berubah statusnya menjadi wajib ketika hasilnya error. Atau yang kedua, dia tidak support array formula. Nah, gimana cara ngeceknya Pak? Kita coba satu-satu. Untuk array formulanya dulu. Kita hapus. Apakah dengan menghapus array formulanya itu jawabannya sudah bisa muncul? Masih N per A. Berarti bukan karena array formula. Kita kembalikan. Berarti masalahnya itu ada di bagian match type-nya di rumus match. Jadi kita boleh masukkan match type-nya yang 0. Boleh balas kurung dulu. Kemudian kita enter. Masih error juga. Berarti masalahnya ada di acuannya.
kebalik seperti yang saya bilang tadi. Ini kebalik acuannya, makanya jawabannya juga salah. Berarti kita harus melakukan perbaikan dari segi rumus. Oke, perbaikannya di mana? Pertama, kita ganti acuannya. Jadi acuan pertama itu kita balik ya. Kalau tadi kita ambilnya adalah nama pesawat, kita ganti menjadi tujuan. Tukar posisi. Berarti di sini untuk table array-nya selain tujuan tadi sudah tepat ya kita bloknya. Untuk tujuan ini kita bisa blok mulai dari sini ya semuanya ya. Mulai dari tujuan berarti karena kan kalau VLOOKUP itu apa yang menjadi lookup value-nya berarti itu menjadi kolom awal blocking areanya. Mulai dari tujuan sini kita blok. Nah, ini baru kena nih. Kunci dengan F4. Kemudian match-nya berarti kita tukar ya. Match-nya itu berarti adalah nama pesawatnya. Nah, terus yang di sini nama pesawat juga berarti. Karena dia bergandengan ya. Untuk match itu apa yang menjadi lookup value-nya? Nama pesawat berarti di sini lookup area juga harus nama pesawat. Ini Lion, Garuda, Merpati. Salah kena. Ini. Kok kena semua? Oke, sorry. Kenapa kena semua ya? Aduh, bentar guys. Ini kok blockingnya langsung kena semua dia ya. Sebentar kita hapus dulu. Saya mau blok ini doang nih, yang Lion, Garuda, sama Merpati. Nah, itu baru benar ya. Kita kunci dengan F4. Kemudian kita coba enter. Tes dulu guys. Ini dia 190.000. Untuk Garuda Jakarta. Garuda Jakarta. 220.000. Betul ya? Salah. 190.000 ya. Jakarta, Garuda Jakarta sudah salah. Berarti masalahnya ada di mana lagi nih guys? Di array formula mungkin ya. Tes array formula. Enter. Berarti masalahnya dari blocking areanya. Bentar. Masalahnya ada di sini tadi nih. Kita ngebloknya tidak dimulai dari sini kan? Dari tujuan dulu. Tujuannya harus kena juga. Tadi kan kita cuma ngambil Lion, Garuda sama Merpati. Harus ini juga. Kenapa? Karena tadi untuk tabel vertikalnya kita mulai ngebloknya dari tujuan kan? Biar dia sinkron, kita blok dari sini. Nah, lalu kita kunci F4. Enter. Maka dia sudah betul jawabannya. Tes dulu lagi. Garuda Jakarta 220.000 betul. Kemudian Medan. Merpati Surabaya. Merpati Surabaya. Surabaya Merpati 380. Betul? Merpati Surabaya Garuda. Mana sih? Merpati Surabaya kan? Merpati Surabaya. Betul ya? Oh ya betul. 300. Yang mana sih diambil ini? Ini apa ini sih? Oh ini ya. Coba. Yang kedua. Yang kedua itu dia Merpati tujuan Surabaya 400 ya. Merpati tujuan Surabaya. Harusnya 380. Berarti salah ini guys. Ada yang keliru ini guys. Kurang akurat ini ya. Yang mana nih? Apakah array formulanya? Atau apanya nih? Tes dulu ya. Kita hapus array formulanya. Nah ini baru benar. 380 kan? Yang kedua. Merpati Surabaya 380. Merpati Surabaya 380 betul. Terus apalagi? Garuda Medan 625. Garuda Medan 625 betul. Garuda Medan tadi sudah ya. Merpati Jakarta. Merpati Jakarta berapa? 210. Merpati Jakarta 210. Ini ya berarti ya. Baris yang ini. Betul sudah ini guys.